Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali lagi dengan melanjutkan sebuah cerita yang berjudul Deva si anak dukun. Cerita yang ditulis oleh @ras140217. Oh iya, kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Link nanti akan Mimin sediakan di kolom deskripsi. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk dalam ceritanya. Segera ia mencoba menyeret tubuh Deva untuk membawanya keluar. Namun entah kenapa rasanya tubuh Deva begitu sangat berat, sehingga walau Fahru sudah mengeluarkan semua tenaganya, tubuh Deva tetap tak tergeser sedikit pun. "Deva, cepat bangun Dev, aku takut mereka kembali lagi Dev, bisa mati kita berdua," ujar Fahru. Setelah beberapa puluh kali gagal menyeret tubuh Deva keluar, Fahru terduduk, nafasnya berat terdengar, cucuran keringatnya membasahi baju yang ia kenakan. Kemudian Fahru teringat sesuatu, lalu ia berlari keluar rumah kosong tersebut meninggalkan Deva seorang diri. Tidak lama kemudian ia kembali lagi dengan membawa seorang bapak-bapak yang mengenakan baju penuh dengan getah pohon. "Teman saya di dalam Pak, dia dikeroyok si Pulah dan kawan-kawan," ujar Fahru. Samar-samar terdengar di telinga Deva yang sudah siuman namun dengan keadaan yang sangat lemah. Fahru dengan dibantu bapak-bapak itu segera mengangkat tubuh Deva dan membawanya keluar dari area tersebut. "Ya ampun, ini kenapa bisa begini?" jerit ibunya kaget dan panik terlihat dari wajahnya saat melihat Deva yang digotong oleh Fahru dan bapak-bapak tadi. Setelah tubuh Deva diletakkan di atas sofa, ibunya langsung mengobati luka-luka Deva dengan obat-obatan yang selalu tersedia di rumah mereka. "Kamu ngapain Dev? Kenapa bisa babak belur begini?" tanya ibunya. "Deva dikeroyok dan dipukuli oleh Pulah dan kawan-kawannya Bu," ujar Fahru dengan wajah menunduk. "Dipukuli? Kenapa bisa? Memangnya kamu berbuat masalah apa sama mereka Dev?" tanya ibunya terdengar menahan emosinya. "Aku nggak ada salah apa-apa kok Bun, Bunda nggak usah khawatir," ujar Deva seraya berusaha bangun dari sofa. "Ya sudah Dev, kami pulang dulu ya, semoga luka-luka dan memarmu lekas sembuh," kata Fahru ikut beranjak bangun dari duduknya. "Makasih ya Pak, makasih ya Ru, kalian sudah menolong aku," ucap Deva dengan pelan. "Sama-sama nak, lain kali hati-hati ya. Pulah dan kawan-kawan itu memang meresahkan sekali, sering mabuk-mabukan, mencuri ayam-ayam warga, bahkan kantalan getahku saja mereka babat habis." "Terima kasih banyak Pak, Nak," ucap ibunya Deva menatap pada Fahru dan bapak-bapak itu. Singkat cerita, seminggu telah berlalu. Setelah kejadian itu Deva masih ingat akan janjinya pada Fahru yang masih sudah hampir seminggu itu tak masuk sekolah. Begitupun dengan Triana, ia tak pernah lagi muncul. Deva masih mengayuh sepedanya untuk mencari 3 jenis bunga terakhir untuk melengkapi bunga-bunga yang sudah ia dapatkan. "Fahru," panggil Deva dengan kencang seraya mengayuh lebih cepat lagi pedal sepedanya untuk meluncur ke arah Fahru yang sedang berjalan sambil membawa lanjung. "Fahru, Fahru," ujar Deva saat sudah sangat dekat dengan Fahru. Fahru hanya sekali melirik Deva, lalu kembali melanjutkan perjalanannya tanpa menjawab pertanyaan demi pertanyaan yang ditunjukkan Deva padanya. "Kamu kenapa sih? Hah? Marah?" ujar Deva setelah membanting sepedanya. "Fahru, jawab," bentak Deva. Fahru menghentikan langkahnya lalu menarik nafas panjang sebelum akhirnya ia berkata, "Aku nggak mau berurusan sama kamu lagi Dev. Kemarin ayam-ayam milik ayahku diracun, kantalan kami juga hilang, dan itu semua ulah Pulah dan kawan-kawan. Mereka tahu aku yang membawamu ke rumah kosong waktu itu." Deva mengerutkan alisnya. "Sampai setega itu? Ini sudah keterlaluan. Dasar bajingan-bajingan brengsek.
Sialan, ujar Deva mengumpat. Ayo, kita ke rumah sekarang juga, lanjut Deva sebelum berbalik untuk mengambil sepedanya yang tergeletak di jalanan. Deva berjalan sedikit di belakang dari Fahru yang hanya diam tanpa sepatah kata pun keluar dari mulutnya setelah tadi. Ru, kau jangan diam saja begitu, bicara kek, cerita apa gitu, ujar Deva berusaha berjalan sejajar dengan Fahru yang semakin mempercepat langkahnya. Sebuah rumah kayu yang tidak terlalu besar dan sudah reot dengan atap-atap daun yang mulai rusak berdiri di depan mereka. Dari dalam rumah terdengar teriakan-teriakan yang diselingi dengan tawa terkikik. Ini rumahku, Dev, dan suara perempuan teriak-teriak itu adalah suara kakakku, ucap Fahru dengan raut wajah menunduk. Tak apa, aku juga sama sepertimu kok. Kalian masih beruntung punya rumah walaupun kecil. Kalau kami waktu itu cuma ngontrak, Ru. Rumah yang ada itu pun sebenarnya bukan rumah kami, kata Deva. Fahru tersenyum menatap Deva. Deva pun ikut tersenyum. Saat kakinya hendak melangkah masuk, Triana datang dengan wajah yang sangat pucat. Ia berdiri di samping Deva tanpa berkata apa-apa. Mau langsung lihat kakakku? Tanya Fahru yang langsung dijawab dengan anggukan oleh Deva. Seorang perempuan dengan kaki dan tangan yang dipasung terlihat sedang tertawa-tawa melihat ke arah lantai. Wajahnya tertutupi oleh rambut yang sudah sangat panjang dan berbau. Triana meraih tangan Deva. Saat mata keduanya beradu, Triana mengangguk. Ada beberapa benda yang sudah ditanam di beberapa bagian sudut rumah ini, Dev. Kau cari dan buka ikatannya, ujar Triana. Di mana? Tanya Deva tanpa sadar mengundang perhatian dari Fahru. Apa yang di mana, Dev? Tanya Fahru penasaran. Enggak, bukan apa-apa kok, jawab Deva gelagapan. Di setiap sudut rumah, di dekat tiang dan tepat di bawah tempat tidur perempuan itu, ujar Triana lagi. Mendengar perkataan Triana itu, Deva langsung bergegas keluar rumah menuju ke setiap tiang-tiang rumah. Ia menggali tanahnya dan sesaat kemudian ada sebuah bungkusan yang dibalut kain putih lusuh sekepalan orang dewasa. Tring-tring, suara dari benda itu saat ditimang-timang oleh Deva. Deva sampai harus masuk ke bawah rumah untuk mengambil benda itu yang berada di bawah tempat tidur kakaknya Fahru. Di bagian bawah tempat tidur itu, Deva menemukan bungkusan yang cukup besar dari sebelumnya. Dan saat akan keluar dari bawah rumahnya yang cukup sempit tersebut, Deva hampir saja dipatuk oleh seekor ular kobra yang datang entah dari mana. Jantungnya seakan berhenti berdetak ketika berhadapan dengan ular tersebut. Untungnya Deva segera menghentikan pergerakannya, sehingga membuat ular itu juga terdiam mematung menatapnya dengan cukup lama sampai beberapa saat kemudian. Deva yang sudah mulai lelah itu segera memutar otaknya agar bisa lolos dari ular tersebut. Lalu perjuangan antara hidup dan mati pun ia lakukan. Ular yang hanya berjarak tak sampai 1 meter darinya itu membuat Deva sedikit susah untuk melakukan pergerakan yang akan membuatnya lolos. Sehingga lagi-lagi Deva harus mengurungkan niatnya itu. Untungnya Fahru datang dan mengintip ke bawah rumah. Ia nampak syok saat melihat Deva dalam bahaya. Ya Allah, astaga, ular, jangan bergerak Dev, tetap tenang, aku akan cari sesuatu untuk mengusir ular itu, ujar Fahru sebelum pergi. Dari arah buntu ular, Fahru masuk ke bawah rumah membawa sebuah kayu yang memiliki panjang 0,5 meteran dan seekor anak ayam kecil. Ia memukul-mukul tanah dengan kayu itu untuk berusaha menarik perhatian makhluk melata yang sangat berbisa tersebut agar menjauhi Deva. Ditambah suara anak ayam yang mencari induknya itu seperti mampu membuat si ular beralih fokus dan berbalik ke arah Fahru. Saat ular itu merayap ke arahnya, Fahru segera mundur dan melemparkan anak ayam tersebut ke arah si ular. Cepat, keluar Dev, ujar Fahru.
Dengan jantung yang berdetak tak karuan, Deva segera keluar. Baju putihnya menjadi sangat kotor terkena tanah. "Kamu gak apa-apa kan?" tanya Fahru menghampiri Deva. "Gak apa-apa, untung aku sadar tadi saat ular itu mendekat. Kalau tidak, mungkin sekarang aku sudah pindah alam," jawab Deva. "Tapi kamu tadi itu melakukan hal yang tepat, Dev. Dengan tidak bergerak seperti tadi, maka ular juga akan diam," ujar Fahru. "Tapi anak ayammu?" "Gak apa-apa, itu sisa dari ayam-ayam yang mati diracun oleh Pulah. Induknya juga sudah mati, Dev. Cuma tinggal dia seekor saja." "Apakah selama kalian meminta tolong ke orang-orang itu mereka nggak pernah ngasih tahu kalau benda-benda ini ditanam di sini?" tanya Deva memperlihatkan bungkusan kain putih mirip kain kafan tersebut. Fahru menggeleng. "Gak pernah, Dev. Tolong beri aku segenggam beras dan jarum atau paku sebelum aku membuka simpul kain ini," ujar Deva yang segera disetujui oleh Fahru. Sesaat kemudian Fahru keluar lagi dengan membawa semangkuk beras dan paku yang sudah berkarat. "Ini." Deva mengambil 7 butir beras yang masih utuh dan tak patah, lalu membungkusnya dengan plastik hitam. Sementara pakunya ia letakkan di sela-sela jarinya. Perlahan-lahan Deva mulai membuka pengikat bungkusan kain tersebut. Di dalamnya ada sebuah foto yang tergulung dan diikat dengan benang hitam dan rambut. Juga ada beberapa beling dan paku yang sudah berkarat di dalamnya. Sementara di bungkusan yang terdapat di setiap tiang tadi ada beling tulang hewan yang tidak diketahui serta semacam taring di dalam bungkusnya. Pelan-pelan Deva membuka gulungan foto yang memperlihatkan foto kakak Fahru dengan bagian kepala yang sudah terkikis. Dari dalam rumah tak lagi terdengar suara tawa ataupun teriakan yang membuat Fahru merasa khawatir. Namun saat ia masuk, kakaknya sudah tak sadarkan diri. Fahru yang begitu amat panik seketika berteriak-teriak memanggil nama kakaknya. Ia sangat takut kalau sesuatu yang buruk akan terjadi pada kakaknya saat itu. Sekitar hampir 30 menitan, kakak Fahru sudah mulai siuman. Ia nampak sangat lemah sekali. "Kak," panggil Deva seraya menyisih rambutnya yang menutupi bagian wajah perempuan tersebut. "Lepaskan pasungannya, Ruh. Sepertinya kakakmu sudah mulai sadar," ujar Deva. Setelah pasungannya dilepaskan, Fahru dibantu Deva langsung mengangkat tubuh si kakak ke dekat jendela. Perempuan itu masih nampak bingung dan tak mau bicara. "Ambil air dan kain bersih, Ruh," suruh Deva. Sementara itu Triana sudah berdiri di sampingnya. "Semakin rumit kasus yang kita tangani, maka semakin besar bahaya untukmu, untuk kita," ucap Triana. "Lalu untuk masalah kakaknya Fahru ini, bagaimana menurutmu?" tanya Deva. "Kalau sampai si pengirim tahu, mungkin dia akan kembali mengirimkan sesuatu yang lebih dahsyat lagi." Deva terdiam. Ia menghela nafas berat beberapa kali. Was-was itu yang ia rasakan saat itu. Was-was itulah yang ia rasakan saat itu. "Aku tahu kau takut, Dev, tapi andai kamu mau, kita pasti bisa," ucap Triana lagi. "Aku takut gagal, Tri. Apa yang akan terjadi padaku kalau sampai kita gagal?" Triana terdiam sebelum ia menjawab pertanyaan Deva. Fahru sudah datang membawa seember air dan kain baju. Deva membantu membersihkan bagian wajah si kakak, sementara Fahru membersihkan bagian tangan dan kaki. Deva tertegun melihat wajah kakak Fahru yang sangat cantik tersebut. Pantas saja," gumamnya dengan pelan. "Apa, Dev?" tanya Fahru. "Kakakmu cantik sekali, Ruh. Ini masih dalam keadaan begini. Dulu dia cantik sekali, Dev, berkali-kali lipat dari yang kau lihat sekarang," ujar Fahru. Kakak mau makan?" tanya Fahru. Perempuan itu mengerutkan keningnya menatap Fahru, namun belum juga ia mau berbicara. "Ruh, nanti malam aku akan kemari lagi.
aku akan pulang untuk menyiapkan segala sesuatunya, ujar Deva seraya beranjak dari duduknya. Iya Dev, aku akan tunggu. Semoga saja berkat bantuanmu kakakku bisa kembali sembuh, ucap Fahru. Bukan aku Ruh, tapi Tuhan, aku cuma perantara, kata Deva dengan jari yang menunjuk ke atas sambil tersenyum. Singkat cerita, malam itu Deva terlebih dulu memandikan kerisnya dengan air bunga 7 rupa. Keris itu terasa hangat begitu menyentuh air. Deva dapat merasakan bagaimana rasa hangat tersebut naik menjalar ke bagian lengannya. Selesai memandikan kerisnya, Deva langsung memberikan wewangian dan minyak likat baburi. Warna kuningnya nampak bersinar. Deva menarik nafasnya, meyakinkan diri kalau dia pasti bisa melakukan tugasnya itu. Kau siap, Dev? Tanya Triana. Ya, aku sudah siap, jawab Deva dengan mantap. Kalau begitu, ayo kita pergi sebelum terlambat, ajak Triana. Deva mengenakan jaket tebalnya dan topi. Bunda, Deva mau pergi ke rumah Fahru dulu ya bun. Ada beberapa tugas yang harus Deva selesaikan malam ini, pamit Deva. Loh, malam-malam begini Dev, di luar gerimis loh, ujar ayahnya. Loh, malam-malam begini Dev, di luar gerimis loh, ujar ayahnya. Iya ya, aku naik motor kok, lagian gak hujan, jadi gak apa-apa, jawab Deva. Ya udah, hati-hati ya, pulangnya jangan larut malam, ujar ayahnya. Ih, kenapa kamu izinin? Ujar ibunya yang masih terdengar jelas oleh Deva. Kan nyelesain tugasnya itu, gak apa-apalah, kata ayahnya. Deva melaju di kegelapan malam dengan motor milik ayahnya. Sesampainya di rumah Fahru, terlihat Fahru langsung membukakan pintu sambil tersenyum ke arah Deva. Deva memasukkan kerisnya ke dalam jaket lalu berjalan ke arah pintu rumah Fahru. Bagaimana keadaan kakakmu? Tanya Deva. Sudah mulai ngomong tadi sedikit-sedikit. Orang tuaku senang sekali Dev. Makasih ya, kata Fahru. Syukurlah kalau begitu, jawab Deva. Deva melangkah masuk mendekati kakaknya Fahru. Triana menatapnya dengan tajam dari ujung rambut sampai kaki. Kau siap Dev? Deva mengangguk lalu mengeluarkan kerisnya dari dalam jaket. Deva menyentuhkan ujung keris itu ke bagian kepala, dahi, tangan, dan kaki si kakak. Lalu meletakkan keris itu di lantai. Sama seperti dulu, keris tersebut berdiri dan berputar-putar dengan sendirinya. Semakin lama putarannya semakin kencang, membuat Fahru dan orang tuanya kagum sekaligus tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Karena dari sebagian orang yang pernah mereka mintai tolong, belum ada yang sampai seperti ini. Saat keris itu terjatuh, tubuh Deva tiba-tiba seperti orang kaget. Dan untuk beberapa saat kemudian Deva mulai meracau dengan bahasa yang aneh. Deva juga mengangkat tangannya di atas tubuh si kakak. Tiba-tiba tangan Deva terhenti di bagian leher. Dan entah bagaimana setelah ia meletakkan keris itu di bagian leher si kakak, sesuatu itu keluar. Lalu tangan Deva kembali menari-nari di atas tubuh perempuan tersebut. Hampir setengah jam Deva melakukan hal yang sama dan berulang-ulang sampai semua benda aneh itu keluar. Besok cari mayang, kain hitam, bunga 7 rupa, dan wewangian. Salah satunya adalah minyak likat baburi, ujar Deva tanpa menoleh pada Fahru dan orang tuanya. Baik Dev, besok akan kusediakan, kata Fahru dengan cepat. Lalu beberapa saat kemudian tubuh Deva mulai melemas dan ambruk seketika. Fahru dan orang tuanya langsung mendekat ke arah Deva untuk membangunkannya. Dan saat mata mereka tertuju pada benda aneh yang diambil dari beberapa bagian tubuh si kakak tadi, mereka ternganga seolah-olah tak percaya. Kuku, gigi, ujar Fahru bergidik. Deva terbatuk, mulut dan hidungnya mengeluarkan darah segar. Nak, kamu tak apa-apa kan? Itu hidung dan mulutmu berdarah.
Tanya ayahnya Fahru. Deva menggeleng lalu berusaha duduk dibantu oleh Fahru dan ayahnya. "Dev, kamu gak usah pulang ya, aku khawatir kamu kenapa-napa di jalan," ujar Fahru. "Sudah jam berapa sekarang?" tanya Deva. "Kurang 20 menit, jam 11 Dev." "Sudah sangat larut, aku harus pulang Ruh. Aku gak mau orang tuaku khawatir," ucap Deva yang masih tampak lemas. "Aku antar ya." "Gak usah, kamu di rumah aja, aku bisa sendiri kok," tolak Deva. Karena ia tak ingin merepotkan Fahru yang tak bisa mengendarai motor tersebut. Pastilah dia nanti akan pulang jalan kaki malam-malam seperti ini. Deva berpamitan pada orang tua Fahru dan temannya tersebut. Sebelum akhirnya keluar dari rumah, Deva pulang dengan perasaan khawatir akan dimarahi oleh ibunya. Di tengah jalan saat ia menaiki tanjakan, lampunya menyorot ke sosok perempuan yang berjalan turun. Itu adalah perempuan gila yang sering menunggu Deva. "Dia bisa melihatku, Dev, melihat kami." "Mungkin orang gila itu kayak bayi ya, Tri, bisa melihat bangsa halus." "Sebagian memang iya, tapi ada juga yang tidak," jawab Triana yang duduk di boncengan. "Tapi dia itu istimewa, Dev. Perkataannya mampu membuatmu membongkar lantai kamar waktu itu." Deva tertawa kecil menanggapi ucapan Triana. Sesampainya di depan rumah, nampak ayahnya sudah menunggu di luar rumah dengan ditemani kopi dan lagu-lagu lawas di handphonenya. "Larut sekali pulangnya, Dev," tegur ayahnya. "Iya ya, Deva minta maaf," ucap Deva seraya berjalan memasuki rumah setelah ia memarkirkan motornya. Tubuhnya masih terasa sakit di beberapa bagian, terutama di tangan. Deva berjalan ke arah kamarnya dan terlihat Rini bersama ibunya masih asik menonton drama. "Tumben masih nonton. Biasanya kalau Deva ada, nonton cuma sampai boleh jam 9 malam, seloteh Deva. "Iyalah, orang kita-kita ini sambil nungguin kamu pulang," saut Rini. Deva bergegas masuk ke dalam kamar ketika kepalanya mulai terasa pening. Semakin sulit masalah yang kau coba selesaikan, maka semakin besar pula bahaya yang mengancam, dan tidak mudah melepas guna-guna itu, Dev, ucap Triana sembari mengusap-usap kepala Deva. "Aku tahu, Tri. Tapi apa kamu gak lihat tadi itu? Mereka bahagia selepas tahu kakaknya Fahru sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kesadaran. Lagi pula kita sudah setengah jalan, Tri." "Aku hanya takut kau tak mampu, Dev." Deva tersenyum dengan mata yang masih terpejam. Sesaat kemudian Deva mulai terlelap. Sekitar jam 3 subuh, tubuh Deva kejang-kejang dan mengeluarkan banyak darah dari mulut dan hidungnya. Matanya melotot, jari jemarinya dengan sangat kuat mencengkram spray. Untungnya Triana muncul dan membantu Deva. Terasa ada sesuatu yang sangat panas berjalan di sekitar perut serta tenggorokannya. Lalu Deva terbatuk dan sesuatu keluar dari dalam mulutnya. "Mereka sudah tahu kalau kita mencoba membantu perempuan itu," ujar Triana dengan nada bicara yang sedikit kaku. Kejang-kejang yang tadi terjadi pada tubuh Deva sudah berhenti. "Semuanya akan terjadi sangat sulit, Dev," ujar Triana lagi. Deva berusaha bangun dari tempat tidurnya. Meski masih lemas, ia tetap mencoba mengganti spray yang penuh darah tersebut dengan spray baru dari dalam lemarinya. Spray penuh darah itu ia sembunyikan dalam kantong plastik besar dan ia letakkan di belakang pintu untuk nanti dibuang. "Kita lanjutkan saja, Tri. Aku nggak mau mengecewakan mereka," ucap Deva membuat Triana langsung lenyap dari ruangan kamar tersebut. Deva membersihkan sisa-sisa darah yang masih menempel di bagian mulut serta hidungnya dengan tisu. Sore harinya, Deva yang memang tidak masuk sekolah itu segera berangkat ke rumah Fahru. Sesampainya di rumah itu, Deva melihat ada seorang laki-laki berusia 40 tahunan yang sedang duduk mengobrol bersama ayahnya Fahru. Deva tertegun ketika orang itu menatapnya dengan tajam.
Itu anak yang aku ceritakan, ujar ayah Fahru menunjuk ke arah Deva. Sudah kuduga kalau si pengirim memang bukan orang luar, bisik Triana. Hah? Maksudmu? Triana menarik tangan Deva untuk segera menjauh karena rupanya Fahru masih belum pulang. Mau kemana nak? Tanya laki-laki tadi. Saya mau ke sana dulu, nanti kalau Fahru sudah pulang, saya kemari lagi kok. Lelaki itu berjalan mendekati Deva. Aku tahu siapa yang kau bawa nak. Hati-hatilah, jangan mudah percaya dengan makhluk itu, karena dia tidak benar-benar patuh denganmu. Suatu saat nanti dia akan meminta bayaran yang besar untuk hal yang sudah ia lakukan. Bisik si lelaki yang membuat Deva terkejut. Sebelum semuanya terlambat, lebih baik kau buang tempat bagi makhluk jahat itu, ujarnya lagi. Deva tak menanggapi apapun. Ia langsung mengayuh sepedanya dan meninggalkan halaman rumah Fahru. Lumayan jauh dari rumah Fahru, Deva menghentikan kayuhan sepedanya. Sedikit ia mulai merasa ragu pada Triana. Benarkah Triana akan meminta bayaran atas segala yang sudah ia lakukan pada aku? Batin Deva. Enggak. Triana enggak mungkin seperti itu. Antara aku dengannya sudah seperti persahabatan, bukan seperti budak dan tuan. Dia ikhlas membantuku dan aku ikhlas merawatnya, gumam Deva melawan perasaan ragunya. Dev, orang itu tadi bicara apa? Tanya Triana. Enggak, bukan apa-apa. Tadi kenapa kamu pergi? Orang itu yang membuat kakak temanmu menjadi gila. Deva terdiam sejenak. Otaknya terasa lambat untuk mencerna perkataan Triana. Tapi bukannya, ya Dev, kau akan tahu nanti. Melihat gelagatnya, orang itu akan melakukan hal yang tidak baik padamu. Kau harus hati-hati, potong Triana. Deva mengalihkan pandangannya ke arah pohon seberang jalan. Pohon itu besar dan menjulang tinggi. Deva, panggil seseorang. Saat Deva menoleh ke arah suara itu, terlihat Fahru sedang melambaikan tangan ke arahnya. Ia memegang bungkusan plastik hitam yang entah apa isinya. Dari mana kamu? Tanya Deva setelah Fahru mendekat. Aku ke pasar Dev, beli kain hitam sama bunga dan minyak likat. Seperti yang tadi malam kamu suruh, jawab Fahru. Deva mengerutkan keningnya lalu menatap ke arah Triana. Oh, jauh sekali kau ke pasar jalan kaki. Enggak kok, tadi pagi aku ikut sama Bang Kumis ke pasarnya. Deva mengangguk. Sepanjang perjalanan mereka mengobrol. Dari kejauhan terlihat sebuah sepeda motor yang tebeng-tebengnya sudah dicopot semua melaju ke arah mereka. Mang, sapa Fahru. Itu adalah laki-laki yang tadi mengobrol dengan ayahnya Fahru. Deva membuang muka tak ingin beradu pandang dengan orang tersebut. Dia itu siapa, Ru? Tanya Deva setelah si lelaki tadi pergi. Itu orang yang pernah menolong kakakku juga, Dev. Beliau juga paham tentang hal-hal gaib sama sepertimu, jawab Fahru. Sebaiknya kau dan keluargamu jangan terlalu akrab dengannya, karena ucapan Deva terhenti karena ia ragu mengatakannya. Karena apa, Dev? Karena orang yang kita anggap baik bisa saja adalah seseorang pengkhianat yang menusuk kita dari belakang, jawab Deva. Maksudmu? Sebentar lagi gelap. Lebih baik kita segera ke rumahmu. Kau tahu, subuh tadi aku diserang oleh si pengirim guna-guna itu, Ru. Hampir saja aku mati andaikan tidak ada. Bicaramu sudah kayak kreditan, Dev. Terpotong-potong terus, ujar Fahru. Setelah sampai di rumah Fahru, Triana langsung menyuruh Deva untuk mengikutinya berjalan ke setiap sudut rumah. Dan entah bagaimana ia menemukan beberapa bungkusan yang sama namun dengan kain yang masih nampak baru. Sediakan air, kain hitam dan bunga. Kita harus secepatnya membuang sisa-sisa yang melekat pada perempuan itu, Dev, sebelum terlambat, suruh Triana. Deva bergegas mendatangi Fahru.
dan memintanya untuk menyediakan semua yang diminta oleh Triana tadi. "Mau dibawa kemana, nak?" tanya ibunya Fahru. "Saya akan mencoba memandikannya, karena tadi saya masih menemukan bungkusan aneh yang terkubur di setiap sudut rumah ini. Saya akan mencoba memandikannya, karena tadi saya masih menemukan bungkusan aneh yang terkubur di setiap sudut rumah ini. Saya tidak mau keduluan orang, Pak, karena kalau keduluan orang, mungkin sakitnya kakak ini akan lebih parah lagi," jawab Deva. "Ya Allah, kami benar-benar minta tolong ya, nak," ucap Ibu Fahru bergetar menahan tangis. "Doakan saja," kata Deva seraya memapah kakaknya Fahru untuk keluar rumah. Di luar rumah itu dengan dibimbing oleh Triana, Deva mulai mengguyurkan air kembang dari atas kepala si kakak sampai ke bawah. Si kakak ditutupi dengan kain hitam selepasnya. Setelah itu kepala, tangan dan kakinya ditampung tawari dengan minyak likat. Setelah selesai dimandikan, Triana melakukan sesuatu pada si kakak yang entah apa Deva pun tak tahu. Lalu perlahan-lahan perempuan itu mulai tersenyum. "Ma," ucapnya. "Alhamdulillah," ucap orang tua Fahru di sela isak tangisnya. Deva tersenyum sembari menatap Triana. "Fahru, Pak, Bu, saya ingin menyampaikan sesuatu kepada kalian," ujar Deva dengan pelan. "Katakan saja, Dev. Apa itu?" ucap Fahru. "Laki-laki yang tadi, saya tahu kalian akrab dengan beliau, tapi syarat saya minta tolong untuk jangan lagi dekat dengan orang itu, apalagi kalau sampai dia ke rumah," kata Deva pelan namun terdengar jelas di telinga mereka. "Kenapa, nak?" "Saya tidak bisa menjelaskan lebih rinci lagi, tapi saya harap bapak dan ibu mau menolong saya dengan menjauhi orang tersebut," jawab Deva. "Saya rasa semua sudah selesai, dan dalam beberapa hari ini kakak Fahru akan betul-betul sehat kembali. Jadi saya mohon diri untuk segera pulang," ucap Deva. Mendengar Deva yang ingin segera pulang, ibunya Fahru mendekat. Ia memegang erat tangan Deva dan dengan tiba-tiba langsung menciumi tangan Deva, membuat Deva kaget dan refleks menarik tangannya. "Jangan, Bu, saya juga manusia biasa kok, gak perlu begini, Bu," kata Deva. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan rasa terima kasih ibu pada nak Deva. Kalau bisa, ibu ingin sekali mengangkat nak Deva ini jadi anak ibu, ucap ibunya Fahru. Deva tersenyum dan menatap Fahru yang juga ikut tersenyum. "Terima kasih, Bu, saya senang sekali mendengarnya," ucap Deva. Lalu setelah itu Deva pun pamit untuk pulang. Sesampainya ia di rumah, ayahnya terlihat sedang berbincang dengan seorang laki-laki yang tidak asing bagi Deva. Deva masuk tanpa memberi muka pada orang itu. "Deva," panggil ibunya. "Kenapa kamu gak pernah bilang sama bunda kalau kamu di sekolah dijuluki anak dukun?" Deva tersentak mendengar pertanyaan ibunya. "Anak dukun apa nih, Bun? Gak ngerti aku." "Tuh loh, Dev, orang di luar bilang kamu punya sesuatu benda yang sudah kamu salah gunakan, dan sekarang hantu dari benda itu sedang mengincar kita. Kamu kenal sama orang itu?" ujar Rini. "Ya ampun, jadi orang itu yang buat cerita gak masuk akal." "Ya enggak lah, benda apa coba? Aneh deh. Yaudah, aku mau masuk kamar dulu," kata Deva. "Dev," panggil ibunya. "Ya Bun." "Bunda belum selesai ngomong ya, kamu jangan main pergi gitu aja." "Apalagi sih Bun, orang itu gak jelas, aku aja gak kenal sama dia. Udah deh, malas aku ditanya-tanyain hal-hal yang aneh gini," ujar Deva sebelum menjauh. "Rini dukung Deva Bun, lagian masa bunda main percaya aja sama apa yang dikatakan orang itu?" "Nih, Rini kasih tahu, Deva itu kan cita-citanya mau jadi detektif, terus dia juga sering baca-baca buku detektif dengan kasus-kasus rumit. Ya wajar lah kalau dia bisa memecahkan kasus uang hilang di sekolah. Lagian bunda kan tahu, Deva itu sama kayak ayah, mana percaya mereka sama hal-hal gaib," ujar Rini.
"Dev, kamu gak nyimpen benda-benda aneh kan?" tanya ayahnya saat mereka sedang sarapan. "Lebih baik ayah cek aja kamar, atau nih di tas Deva, ada nggak barang anehnya?" Rinto tersenyum menatap Deva. "Iya, ayah percaya sama Deva kok. Tapi ingat ya Dev, jangan salah gunakan kepercayaan ayah dan bunda untuk hal-hal yang bisa merugikan diri kamu," kata ayahnya dengan lembut. "Iya ya," ucap Deva. "Kamu bawa-bawa tas itu mau kemana Dev?" tanya Rini. "Aku mau jalan-jalan ke pasarin, mau beli buku, mau ikut nggak?" "Boleh tuh, bentar ya, aku ganti baju dulu." "Fani juga mau ikut," rengek Fani. "Kamu jalan-jalan sama ayah dan bunda aja ya, nanti kita beli buah-buahan," bujuk ibunya. Seminggu setelah hari itu, Deva dan Rini dikagetkan dengan kedatangan ayahnya bersama dengan beberapa orang berpakaian rapi. "Dev, ayahmu bawa donatur besar ke sekolah kita. Kudengar mereka akan buat perpustakaan dan gerbang sekolah. Keren," ujar Fahru. Deva mengerutkan alisnya. "Kok ayahku gak pernah cerita apa-apa ya?" gumam Deva. "Ayah kok gak pernah cerita?" tanya Rini dan Deva saat ayahnya sedang asik menonton film zombie. "Gak apa-apa," jawab ayahnya sambil tersenyum. "Ih, ayah mulai rahasia-rahasiaan," cetus Rini. "Sudah hampir jam 9, kalian tidur Gih. Besok kan kita mau ke kota. Ayah mau beli tenaga surya biar nggak tiap hari beli bensin," ujar ayahnya. Deva dan Rini tersenyum-senyum saat berjalan ke arah kamar masing-masing. Sementara itu, kakaknya Fahru sudah benar-benar sembuh dari guna-guna yang sempat membuatnya gila. Kini dia sudah menjadi lebih baik. Tubuhnya yang dulu kurus kini kian hari sudah mulai berisi. Dan laki-laki berusia 40 tahun yang tak disebutkan namanya itu sudah tak pernah lagi muncul. Kata ayah Fahru, menurut kabar yang dia dengar, orang itu sudah pindah ke tempat lain setelah sebelumnya dia jatuh sakit yang lumayan parah. Dan selesai. Itulah akhir cerita dari Deva, si anak dukun. Semoga dalam cerita tersebut kita dapat mengambil pelajaran positif dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah menonton video di channel Sunyi Sepi. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.